Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Ismaya sebagai mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel ilmiah penelitian yang berjudul Pengaruh Corporate Governance, Kinerja Keuangan, dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. Akuntansi ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Akuntansi Sosial dan Lingkungan yang diampu oleh Ibu Siti Nuke Nur Fatimah, SE MSc. Nah, dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu tujuan dari penelitian tersebut, permasalahan yang diangkat dari penelitian tersebut, teori dan hipotesis, populasi, sampel, dan metode analisis data yang digunakan, hasil pengujian hipotesis, dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh ukuran Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, ukuran profitabilitas dan kinerja lingkungan pada Islamic Social Reporting perusahaan yang termasuk dalam daftar efek syariah. Selanjutnya yaitu permasalahan yang diangkat dari penelitian tersebut. Nah, permasalahannya itu terletak dari implementasi dan pengungkapan indeks ISR pada bank syariah yang belum mencapai angka penuh. Nah, pengukuran ISR pada perusahaan-perusahaan syariah saat ini masih mengacu pada indeks GRI. Nah, penggunaan indeks GRI pada perusahaan syariah kurang tepat karena pada perusahaan yang dinyatakan sebagai perusahaan syariah seharusnya mengungkapkan dan menggambarkan informasi yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Nah, hal tersebut ditunjukkan dengan masih rendahnya tingkat pengungkapan ISR pada perusahaan-perusahaan syariah di Indonesia. Dibuktikan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putra pada tahun 2015, Sofiani et al. Pada tahun 2012, dan Paujiah Jayanto pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa semua bank syariah yang menjadi sampel dalam penelitian tersebut belum ada satupun yang mencapai angka penuh, yaitu implementasi dan pengungkapan indeks ISR 100%. Oleh karena itu, penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang tingkat pengungkapan ISR pada perusahaan-perusahaan syariah yang termasuk dalam daftar efek syariah kepada seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemangku kepentingan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai informasi bagi penelitian yang akan datang, serta memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi syariah. Kemudian yaitu teori dan hipotesis. Untuk teori yang digunakan dalam penelitian ini ada dua teori. Yang pertama yaitu teori legitimasi dan yang kedua yaitu Syariah Enterprise Theory. Legitimasi ini merupakan suatu hal yang penting untuk perusahaan karena berhubungan dengan nilai atau norma yang dimiliki oleh perusahaan dalam melakukan interaksi dengan sosial dan lingkungan sekitar. Penggunaan teori legitimasi dalam penelitian ini memiliki implikasi bahwa harapan adanya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah untuk mendapatkan nilai positif serta legitimasi dari masyarakat. Perusahaan bisa terus bertahan dan berkembang di tengah masyarakat serta mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang jika perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Untuk teori yang kedua yaitu Syariah Enterprise Theory, merupakan teori yang menyatakan bahwa Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Penelitian ini didasari oleh Syariah Enterprise Theory yang menjelaskan bahwa Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Manusia sebagai wakilnya memiliki konsekuensi serta patuh terhadap semua hukum-hukum Allah. ISR dalam hal ini merupakan amanah dan pemenuhan kewajiban sebagai makhluk Allah yang tidak terlepas dari tujuan Islam. Untuk hipotesis yang pertama, yaitu ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Nah, Dewan Komisaris ini merupakan elemen penting dalam mekanisme corporate governance. Adanya Dewan Komisaris di dalam perusahaan diharapkan akan mampu mendorong terciptanya sistem pengendalian yang baik bagi manajemen perusahaan. Semakin banyak jumlah Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan,
maka akan semakin baik pula pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, dengan adanya pengawasan yang baik, maka diharapkan pengungkapan ISR akan semakin luas. Hasil penelitian Hoirunuddin pada tahun 2013 menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan ISR perbankan syariah di Indonesia. Nah, hal tersebut berarti bahwa semakin besar ukuran Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan, maka pengungkapan ISR juga akan semakin luas. Hal serupa juga dibuktikan oleh Dewi dan Priyadi pada tahun 2013 yang menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris memiliki pengaruh dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Maka dari hal tersebut dirumuskan bahwa hipotesis pertama itu, yaitu ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Selanjutnya untuk hipotesis yang kedua, independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Sebagai orang yang tidak memiliki saham di perusahaan, Dewan Komisaris diharapkan mampu meningkatkan independensi Dewan Komisaris terhadap kepentingan pemegang saham, serta mampu menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya. Jika proporsinya semakin tinggi, maka Dewan Komisaris diharapkan lebih objektif dalam mengambil keputusan untuk melindungi pihak pemangku kepentingan. Dengan pengawasan yang lebih objektif, maka pengelolaan perusahaan juga akan dilakukan dengan cara yang baik, serta dapat mengungkapkan informasi pihak manajemen akan semakin luas, termasuk pengungkapan ISR. Hasil penelitian Nurkin pada tahun 2010 menunjukkan bahwa komposisi Dewan Komisaris itu berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Nah, berdasarkan hal tersebut, dirumuskan hipotesis yang kedua bahwa independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Selanjutnya, hipotesis yang ketiga, yaitu komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Komite audit merupakan alat kelengkapan perusahaan yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite audit bertugas memastikan bahwa struktur pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit di dalam perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian internal dan kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Nah, penelitian Hanjani et al. Pada tahun 2009 menunjukkan bahwa adanya komite audit itu berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR di perusahaan publik di Indonesia. Nah, hal tersebut berarti bahwa semakin banyak jumlah komite audit di dalam suatu perusahaan, maka semakin luas tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, berdasarkan hal tersebut dirumuskan hipotesis yang ketiga, yaitu komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Selanjutnya yaitu hipotesis keempat, yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Nah, profitabilitas adalah suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka diharapkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga semakin tinggi. Nah, hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan agar menarik minat investor agar bisa menanamkan modalnya di perusahaan. Selain itu, semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan memberikan motivasi kepada manajemen untuk menyajikan informasi yang lebih luas untuk meyakinkan investor sehingga investor itu akan meningkatkan kompensasi untuk manajemen. Pengungkapan informasi yang luas adalah salah satunya, yaitu pengungkapan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulida et al. Pada tahun 2014, Oktariani dan Nimba pada tahun 2014, serta Nurkin pada tahun 2010 menunjukkan bahwa profitabilitas itu memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis bahwa profitabilitas itu berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Nah, selanjutnya yaitu hipotesis kelima. Hipotesis kelima ini yaitu kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Nah, kinerja lingkungan ini merupakan kinerja perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki kepedulian terhadap lingkungan
sekitar, serta menghasilkan lingkungan yang baik. Nah, ini dapat diukur melalui hasil penilaian pemerintah kepada perusahaan yang mengikuti program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau PROPER. Keikutsertaan perusahaan dalam PROPER menunjukkan hal positif akan kepedulian lingkungan dan sosial perusahaan. Perusahaan yang melakukan kinerja perusahaan yang baik akan cenderung mengungkapkan kinerja lingkungan yang berkualitas. Nah, hal ini menganggap bahwa hal tersebut dapat menarik para pelaku pasar seperti investor agar menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Hasil Maulid et al. Pada tahun 2014 menunjukkan bahwa adanya pengaruh lingkungan terhadap pengungkapan ESR. Nah, dalam penelitian Oktariani dan Nimba juga pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa tanggung jawab lingkungan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, berdasarkan hal tersebut dirumuskan hipotesis yang kelima bahwa kinerja lingkungan itu memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan ESR. Selanjutnya, populasi, sampel, dan metode analisis data. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan syariah yang termasuk dalam daftar efek syariah atau DES dan mengikuti PROPER tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Penentuan sampel yaitu dengan metode purposive sampling, yaitu dengan kriteria perusahaan yang secara berturut-turut mengikuti DES pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, mengikuti PROPER pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, mempublikasikan annual report tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dan memiliki data-data lengkap terkait variabel yang digunakan pada penelitian ini. Nah, sampel yang memenuhi kriteria itu yaitu sebanyak 31 perusahaan syariah dikalikan 5 tahun, yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Nah, maka total sampel yang diteliti yaitu 155. Adapun data sekunder yang dikumpulkan adalah annual report perusahaan sampel. Nah, untuk metode analisis data dilakukan dengan uji analisis regresi linear berganda. Nah, pengujian hipotesis dengan uji analisis regresi linear berganda ini dilakukan melalui 4 tahapan. Yang pertama, tahapan uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji F atau uji simultan, dan uji T atau uji signifikan parsial. Nah, ini merupakan hasil analisis regresi linear berganda. Untuk hipotesis yang pertama, ukuran Dewan Komisaris itu diterima. Hasilnya untuk hipotesis yang kedua, independensi Dewan Komisaris ditolak dari hasil analisis regresi tersebut. Kemudian komite audit juga ditolak. Profitabilitas diterima dan kinerja lingkungan juga diterima. Nah, ini merupakan hasil pengujian hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama itu kan pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan ESR. Hasil pengujian hipotesis itu menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris itu berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESR. Maka hipotesis pertama diterima. Untuk hipotesis yang kedua yaitu pengaruh independensi Dewan Komisaris terhadap pengungkapan ESR. Hasil pengujiannya itu tidak berpengaruh. Artinya hipotesis yang kedua ini ditolak. Untuk hipotesis yang ketiga yaitu pengaruh komite audit terhadap pengungkapan ESR. Hasil pengujian yang ketiga ini juga tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ESR, maka hipotesis yang ketiga ditolak. Selanjutnya untuk hipotesis keempat yaitu pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan ESR. Hasil pengujian itu menunjukkan bahwa ukuran profitabilitas ini berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESR, maka hipotesis yang keempat diterima. Selanjutnya untuk hipotesis kelima, pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan ESR. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh kinerja lingkungan ini berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESR, maka hipotesis kelima ini diterima.
Selanjutnya, yaitu kesimpulan yang dapat kita peroleh dari penelitian tersebut. Nah, dari penelitian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa variabel ukuran Dewan Komisaris, profitabilitas, dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam daftar efek syariah. Sedangkan variabel independensi Dewan Komisaris dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam daftar efek syariah. Nah, implikasi dari penelitian ini adalah bahwa perusahaan melakukan pengungkapan ISR dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ukuran Dewan Komisaris, profitabilitas, dan kinerja lingkungan. Tingkat pengungkapan ISR perusahaan akan bernilai tinggi jika perusahaan tersebut memiliki dewan komisaris yang banyak, memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, serta memiliki kinerja lingkungan yang baik dengan mendapatkan prestasi proper yang tinggi. Selain itu, perusahaan juga dapat memperbaiki kinerja bagi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit supaya mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan objektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Terima kasih, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.